lain memiliki aroma khas yang unik. Kenapa ya kira-kira? Ternyata aroma khas yang unik itu dihasilkan oleh aktivitas mikroorganisme selama proses fermentasi. Nah, teman-teman tahu tidak bagaimana mekanismenya? Untuk itu, yuk simak video berikut. Oke teman-teman, sebelum kita bahas ke aromanya yang lebih lanjut, perlu kita ketahui siapa sih pemeran utama di balik semua ini. Ya, yaitu bakteri Lactobacillus plantarum 1, di mana bakteri ini asalnya bukan dari laboratorium, melainkan dari limbah pengolahan pati sagu. Nah, kedengarannya biasa saja, namun tidak. Bakteri ini memiliki 3 strain yang berbeda, yaitu RN1-23121, RN2-53, dan RN2-12112. Nah, masing-masing punya karakter fermentasi yang unik, dan perbedaan karakter itulah yang menciptakan perbedaan aroma pada es krim simbiotik yang kita bahas. Jadi, strain itu bukan sekedar kode atau ikonik saja. Ini penentu segalanya. Nah, lalu apa sih yang dihasilkan dari proses tadi, kawan-kawan? Oke, fermentasi oleh Plantarum 1 ini menghasilkan setidaknya 4 kelompok produk. Yang pertama yaitu asam laktat. Ini merupakan produk wajib yang semua strain itu menghasilkannya. Yang kedua yaitu dari strain heterofermentatif seperti RN2-53 terdapat tambahan asam asetat, asam volatil, etanol, bahkan CO2. Ya, yang ketiga kawan-kawan merupakan komponen volatil. Ini yang paling menarik karena disinilah proses yang menciptakan aroma khas fermentasi yang dapat kita cium nantinya kawan-kawan. Dan yang keempat yaitu semuanya ini berdampak langsung pada pH es krim yang turun signifikan. Artinya maksudnya itu kayak dalam uji sensoris pada artikel ini, panelis ini bisa merasakan dan mencium perbedaan pada aroma es krim yang terbaik. Nah, pada artikel ini hasil penelitiannya, aroma es krim yang terbaik itu yaitu BN1 dengan strain RN1-23121, yang mana dinilai oleh para panelis punya aroma agak asam yang justru panelis itu masih banyak menyukainya. Oke, sekarang kita masuk ke bagaimana sih aroma itu benar-benar tercipta, kawan-kawan. Di sini kita pada artikel yang dianalisis oleh saya dan kelompok saya, itu substratnya merupakan perpaduan dari sari bengkuang yang kaya inulin sebagai sumber prebiotik ditambah dengan sari buah naga merah yang kaya akan antosianin. Nah, campuran ini terlebih dahulu dipasteurisasi pada suhu 60 derajat Celcius selama 15 menit yang berguna untuk membunuh mikroba pengganggu, kawan-kawan. Lalu didinginkan. Setelah didinginkan, barulah bakteri Lactobacillus plantarum itu sesuai strain tadi dimasukkan sebanyak 5% dari total berat adonan. Setelah itu wadahnya itu ditutup rapat oleh aluminium foil yang di sini nantinya menciptakan kondisi anaerob. Setelah itu difermentasi selama 6 jam dengan suhu 37 derajat Celcius. 6 jam itu bukanlah hal yang mudah dan cepat, kawan-kawan. Disitulah bakteri bekerja diam-diam mengubah karbohidrat menjadi berbagai senyawa, termasuk senyawa yang kaya nantinya akan menciptakan aroma khas fermentasi pada es krim simbiotik ini, kawan-kawan. Akan tetapi kawan-kawan, pada strain heterofermentatif RN2-53 ini dia melalui mekanisme yang berbeda. Nah, pada strain RN2-53 ini dia menggunakan enzim fosfoketolase atau jalurnya yang lebih kompleks, kawan-kawan, dan produknya juga lebih beragam. Nah, di sini produknya itu ada asam laktat, asam asetat, etanol, bahkan CO2. Nah, asam asetat yang volatil inilah yang menciptakan aroma tajam yang menyengat, kawan-kawan.
ditambah etanol yang bisa bereaksi dengan asam membentuk ester seperti etil asetat yang aromanya fruity asam. Makanya es krim BN2 ini yang memakai strain RN2-63 mempunyai skor yang paling kuat dan yang paling kurang disukai oleh panelis kawan-kawan karena aromanya itu terlalu asam dan menyengat. Nah, kawan-kawan, sekarang kita memasuki bagian yang paling krusial di sini, kawan-kawan. Mekanisme pembentukan senyawa volatil aroma, di mana kita perhatikan diagram ini baik-baik, kawan-kawan. Semuanya dimulai dari satu sumber, yaitu karbohidrat, di mana bakteri memakan inulin yang terkandung dalam bengkuang, laktosa dari susu, dan sukrosa dari gula. Nah, gula-gula ini, kawan-kawan, dipecah melalui glikolisis menjadi glukosa 6-fosfat terlebih dahulu. Nah, di titik ini jalurnya bercabang, kawan-kawan, dan yang bikin menarik, strain heterofermentatif seperti RN1-23121 dan RN2-12112 menggunakan enzim aldolase lewat jalur Embden-Meyerhof. Nah, hasilnya itu dia menghasilkan sebuah pirufat yang lalu diubah menjadi asam asetat sebagai produk utama sekitar 90%. Nah, dari pirufat ini terbentuk juga senyawa volatil kecil seperti diasetil dan asetildehid. Diasetil inilah yang kita kenal sebagai komponen aroma khas fermentasi susu, atau nama lainnya kayak aroma butterleck yang lembut. Jadi kesimpulannya, kawan-kawan, mekanisme sederhana tapi dalam, yaitu maksudnya semakin kompleks jalur fermentasinya, maka semakin banyak jenis senyawa volatil yang dihasilkan nantinya dan semakin kuat aromanya. Bakteri yang bekerja lebih efisien lewat jalur homofermentatif justru menghasilkan aroma yang lebih seimbang dan disukai, seperti yang kita lihat pada perlakuan BN1 yang menggunakan strain BN1-12112. Dalam industri pangan modern, aroma menjadi salah satu faktor penting yang menentukan tingkat kesukaan konsumen terhadap suatu produk. Aroma yang khas dan menarik dapat meningkatkan kualitas sensori sekaligus nilai jual pangan. Penggunaan mikroorganisme dalam pangan terus berkembang karena mikroba mampu menghasilkan berbagai senyawa metabolit seperti asam organik, alkohol, ester, dan senyawa volatil lain yang berperan dalam pembentukan aroma alami. Proses fermentasi oleh bakteri asam laktat tidak hanya memperbaiki cita rasa maupun aroma, tetapi juga dapat meningkatkan nilai fungsional produk pangan melalui aktivitas probiotik. Nah, pada penelitian ini, Lactobacillus plantarum 1 ini digunakan dalam pembuatan es krim simbiotik berbahan bengkuang dan buah naga merah. Aktivitas fermentasi mikroba menghasilkan aroma asam khas yang memengaruhi karakteristik sensori produk. Oleh karena itu, pemanfaatan mikroba dalam produk senyawa aroma menjadi inovasi penting dalam pengembangan pangan fungsional yang lebih alami, sehat, dan memiliki daya tarik bagi konsumennya. Penggunaan mikroba dalam pembentukan aroma es krim tentu saja memiliki beberapa manfaat. Nah, di antaranya adalah aroma yang dihasilkan lebih bersifat alami dan lebih sehat dibandingkan dengan flavor sintetis lainnya. Karena dalam pembuatan es krim ini kita menggunakan bakteri Lactobacillus plantarum dengan buah naga lokal. Nah, tentu saja kan dia akan menghasilkan aroma yang lebih sehat dibanding dengan kalau kita menambahkan flavor sintesis. Nah, selain itu juga meningkatkan nilai produk karena menggunakan probiotik dan juga meningkatkan nilai jual terhadap produk. Dari kelebihan dari aroma es krim tadi, terdapat juga beberapa keterbatasan, yaitu di mana aroma yang terlalu kuat dari fermentasi es krim tadi akan mengurangi penerimaan konsumen, karena konsumen tidak suka jika terdapat aroma kuat dari fermentasi tersebut. Dan
dapat dipengaruhi oleh suhu, pH. Stabilan aroma juga dipengaruhi oleh suhu, pH, dan waktu fermentasi serta kestabilan atau cair padatnya es krim tersebut. Dalam industri pangan, bakteri asam laktat telah banyak digunakan atau diterapkan pada produk seperti yogurt, kefir, kombucha, dan lain sepertinya. Pigmen warna, flavor, dan aroma memanfaatkan mikroorganisme untuk menghasilkan bahan alami yang lebih aman dan ramah lingkungan. Produk yang dihasilkan dapat digunakan pada industri pangan, minuman, kosmetik, dan farmasi sebagai alternatif pengganti bahan sintetis. Untuk potensi pengembangannya, kedepannya teknologi ini memiliki peluang besar untuk terus dikembangkan melalui peningkatan proses fermentasi dan rekayasa genetika sehingga produksi menjadi lebih efisien dan berkualitas. Selain itu, meningkatnya permintaan konsumen terhadap produk alami menjadikan bioteknologi mikrobia semakin penting dalam berbagai industri. Nah, dapat disimpulkan bahwa bioteknologi mikrobia berperan penting dalam menghasilkan pigmen warna, flavor, dan aroma alami yang bermanfaat bagi berbagai industri. Dengan perkembangan teknologi yang semakin maju, pemanfaatan mikroorganisme memiliki potensi besar untuk menghasilkan produk yang lebih aman, berkualitas, dan ramah lingkungan.